Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di paroki Santo Yakobus dan juga para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita memasuki yang kita tahu bahwa Minggu Prapaskah keempat atau disebut juga Minggu Letare. Minggu Letare ini artinya Minggu Sukacita. Minggu dalam bahasa Latinnya ya sukacita, di mana kita sebentar lagi ya, bersukacita karena pengharapan bagi diri kita akan datang. Oleh karena itu kita tahu bahwa saya memakai kasulap pink warna rose, artinya ya mawar gitu, sukacita. Belum sampai sukacita sekali, tetapi menuju pada sukacita. Dan kalau kita melihat yang ada di sini, Bapak Ibu dan saudara-saudari, beberapa minggu altar tidak dihias, tidak ada dekor. Sekarang ada dekor sedikit. Yang pendengar Radio Republik Indonesia bisa merasakan aja ya, nggak bisa melihat. Bisa melihat yang ada di sini. Artinya ya kita bersukacita. Dan hari ini Tuhan mengundang kita dalam Minggu Prapaskah keempat ini agar sungguh-sungguh menjadi orang Kristiani yang benar. Dalam masa Prapaskah kita ini, kita ditempa untuk menjadi sungguh-sungguh orang Kristiani yang benar di hadapan Tuhan. Supaya kita bisa sungguh-sungguh melihat terang Kristus yang telah kita dapatkan. Supaya kita dapat melihat sungguh-sungguh terang itu, sama seperti bacaan Injil, orang buta itu dapat melihat terang bahwa Kristus sungguh-sungguh Mesias. Dan untuk itulah kita diundang. Dan kita telah menerima terang sejati itu, menerima terang Kristus ketika kita percaya, dibaptis, dan kita telah menjadi terang itu. Tetapi tugas kita adalah mempertahankan supaya terang Kristus ini tidak menjadi redup di dalam diri kita, tetapi sungguh-sungguh memancar bagi diri kita dan juga orang lain di sekitar kita. Oleh karena itulah, dalam bacaan kedua dikatakan, saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa kita bukan anak kegelapan, tetapi anak terang. Dan kita diundang untuk menghidupi terang tersebut. Bacaan Injil hari ini cukup panjang, tetapi kita melihat bagaimana perjalanan iman dari seseorang yang buta. Dikatakan ketika Yesus sedang berjalan lewat, lalu dia melihat seseorang yang buta sejak lahir. Lalu murid-murid bertanya, ini dosa, karena pada zaman itu dosa dikaitkan, penyakit dikaitkan dengan dosa ya. Kayak kusta, maka dikucilkan karena dia berdosa gitu. Nah, ketika dia buta, dia katakan, siapakah yang berdosa? Murid-muridnya katakan, menanyakan kepada Yesus. Orang ini, apakah orang tuanya? Lalu Yesus katakan apa? Bukan orang ini ataupun orang tuanya, tetapi supaya kehendak Allah, kerajaan Allah dinyatakan di dalam dia. Dan kemudian kita tahu ceritanya, dia meludah, mengadukan di atas lumpur, tanah menjadi lumpur, dioleskan di matanya. Lalu Tuhan katakan, pergilah, basuhlah di kolam Siloam, yang artinya yang diutus. Dan akhirnya membasuh, ketika membasuh dia melek, bisa melihat. Dan apa yang terjadi? Dia mewartakan kerajaan Allah, bahwa Yesus sungguh Mesias. Oleh karena itulah, inilah perjalanan hidup spiritual dari orang buta tersebut. Kita yang telah menerima terang, kita juga telah menerima anugerah spiritual daripada Tuhan. Tapi pertanyaan dan permenungan bagi kita pada pagi hari ini, bagaimana supaya kita bisa berjalan di dalam terang tersebut? Tetap berjalan walaupun tertati-tati, jatuh, tetap berjalan di dalam terang kasih Tuhan. Bagaimana agar kita bisa setia di dalam terang kasih Tuhan, walaupun mungkin dalam diri kita mengatakan bahwa saya ini manusia yang lemah. Dan Tuhan mau mengatakan, iya kamu lemah.
kamu lemah, oleh karena itu bergantunglah pada diriku. Dan bagaimana caranya? Pertama-tama mari kita juga dapat membersihkan diri kita dari segala dosa-dosa yang kita lakukan. Mengapa? Satu hal yang dapat membuat kita jauh dari terang Kristus adalah dosa. Dosa akan membawa kita semakin hari ke dalam kegelapan yang paling dalam, sehingga kita tidak bisa lagi melihat terang Kristus. Akhirnya apa? Akhirnya karena dosa kita menjadi sedih, tidak menjadi sukacita, tidak ada kedamaian, tidak ada satu kekuatan di dalam menghadapi segala tantangan di dalam hidup ini. Karena dosa hanya memanggil sesaat untuk kita merasakan kenikmatan, tetapi setelah itu akan bergulir terus-menerus keterikatan terhadap kegelapan. Oleh karena itu, membersihkan diri kita dari dosa adalah salah satu cara agar kita dapat kembali melihat terang Kristus di dalam diri kita. Lewat apa? Tentu saja lewat sakramen tobat. Sama seperti orang buta tersebut, basuhlah dirimu, kata Tuhan. Bersihkanlah dirimu di kolam Siloam. Cuci mata, bersihkan. Supaya apa? Dapat melihat. Dan akhirnya sungguh-sungguh dia dapat melihat. Kolam Siloam kita adalah ruang pengakuan. Sakramen tobat. Oleh karena itu, kita tahu besok tanggal hari Senin 20 ada pengakuan dosa di paroki ini. Oleh karena itu mari kita bersama-sama membersihkan segala dosa-dosa kita. Karena kita tidak lepas dari dosa ya tentu saja. Jangan pernah malu, jangan pernah takut untuk datang kepada Tuhan dengan mengatakan saya orang berdosa. Dan disitulah terang Kristus hadir. Terang Kristus hadir dan menetap di dalam hati kita. Supaya kita juga mendapatkan sukacita dalam menyambut Kristus yang telah bangkit dalam masa Paskah nanti. Dan dalam sakramen tobat, Maharahim, Allah yang Maha Rahim, sungguh-sungguh hadir di dalam hidup kita. Itu yang pertama, membersihkan diri kita dari dosa. Lalu yang kedua adalah mari kita dengan setia juga mempertahankan iman kita dan melakukan pewartaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kesetiaan dalam iman akan membawa kita terus-menerus untuk maju dalam mewartakan Kristus sendiri. Kenapa? Karena kita bisa melihat karya agung Tuhan. Kita bisa melihat Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bila kita setia di dalam segala tantangan-tantangan hidup kita. Oleh karena itu, kesetiaan dalam iman terhadap Kristus ini sungguh penting kita miliki. Sehingga dengan semakin mewartakan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita bisa melihat bahwa memang sungguh Allah adalah gembala kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, baik yang ada di sini maupun juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita meminta satu rahmat pada Tuhan hari ini supaya berani datang di dalam ruang pengakuan dosa, mengakui segala dosa-dosa kita, dan memohon bimbingan Roh Kudus. Apa sih dosa saya? Mungkin bila saja bingung ya, dosa saya apa ya? Minta kepada Allah Roh Kudus mengingatkan dosa-dosa kita, supaya kita dibersihkan. Dan yang kedua, mari kita melakukan kesetiaan di dalam iman, dan juga pewartaan kepada Tuhan sendiri. Dan kita mohon pada Tuhan pada pagi hari ini. Kita mohon sejenak untuk meminta rahmat Tuhan itu.